Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah. Bitcoinnya masih kenceng di atas 104, 105, ya bahkan ya udah di atas 100 ribuan dolar lah ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin dan meme coin, ada yang warna hijau dan ada juga warna merah. Apakah yang tepat untuk melakukan entry di minggu ini? Karena saat ini kan sudah memasuki di kuartal kedua atau di fase kedua ya. Karena di bulan April, Mei, Juni itu masuk kuartal kedua. Jadi setelah bulan Juli, Agustus, September itu sudah masuki kuartal ketiga. Nah, kalau kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan, dampak setelah halving Bitcoin itu luar biasa banget ya. Garis panjang biru ini adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Nah, kita lihat juga di tahun 2016 di halving Bitcoin kedua, yang mana setelah halving Bitcoin tersebut terjadi, Bitcoin mengalami puncak tertingginya sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut terjadi. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat. Berarti kan kuartal keempat itu antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember, yang mana itu terjadi di tahun 2017 ya. Bitcoin mengalami puncak tertingginya pada saat itu di angka 19.600-an dolar. Kemudian kita perhatikan lagi di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020. Lagi-lagi dampak dari halving Bitcoin tersebut itu terjadi sekitar setahun setelahnya. Bahkan itu terjadi di tahun 2021. Lagi-lagi terjadi juga di kuartal keempat. Ini di antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Artinya cenderung lebih ke kuartal keempat ya, terjadinya pemompaan dari Bitcoin sepanjang masa pada saat itu di halving Bitcoin sebelumnya. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun kemarin atau di tahun 2024. Nah, banyak beberapa analis jika masuk ke fase kotak yang warna hijau, maka Bitcoin itu ditargetkan di atas 150 ribuan dolar, yang mana itu diprediksikan juga di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun ini. Waduh, tahun 2025 ya, dampak dari halving Bitcoin sebelumnya. Makanya saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip ataupun momen lagi koreksi gitu ya. Jangan FOMO-nya ketika bullish, apalagi ketika Bitcoin udah di atas 120 ribu atau 130 ribu. Aduh, kayaknya jangan sampai hal tersebut malah bukannya untuk malah nyangkut gitu ya. Dan di saat momen koreksi buy the dip kalian bisa manfaatkan. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini udah dari tahun 2021. Sejak tahun 2021 ya, berarti udah kurang lebih 4 tahun ya saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak banget. Kenapa? Karena tracknya juga 0% atau tanpa biaya. Bahkan untuk setor ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi tanpa biaya juga. Kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, iDrop, dan banyak juga beberapa yang bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Di Bitget itu jelas nggak ada namanya gangguan, maintenance. Biasanya kan kalau di exchange lain tuh ada namanya tiba-tiba lagi pemeliharaan, lagi maintenance, dan lain sebagainya. Di Bitget saya pakai ini udah dari tahun 2021, nggak ada sih ya namanya gangguan dan lain sebagainya. Enak aja gitu pakai Bitget ini. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi dan terbaru tentang aset kripto. Nah, setelah Elon Musk keluar dari pemerintah Amerika Serikat ya beberapa hari lalu, nah ini kita lihat ya, ternyata ada beberapa sepertinya gebrakan dari Elon Musk ya terhadap perkembangan aset kripto di Amerika Serikat juga, terutama untuk platform X atau di Twitter. Kali kita lihat ya, ini Elon Musk mereka mengatakan X atau platform X ini atau Twitter ini bakal meluncurkan sistem pengiriman pesan, yaitu yang bernama adalah XChat, yang mana ini baru dengan enkripsi gaya dari aset kripto atau dari Bitcoin style. Nah, tidak hanya itu juga ya, saya bilang momen koreksi dimanfaatkan. Ini kita lihat ya, perusahaan raksasa Metaplanet, mereka baru saja ya membeli Bitcoin dengan jumlah yang banyak atau fantastis. Bahkan mereka beli 1088 Bitcoin atau setara dengan 114 jutaan dolar. 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliaran rupiah. Ini belinya 1088 Bitcoin ya, atau setara dengan 114 juta dolar. Dan mereka saat ini udah menahan Bitcoin hingga 8.888 Bitcoin. Ini angkanya unik banget gitu ya, atau setara dengan 930 juta dolar. Aduh, gila banget. Ini naik dikit aja Bitcoin dia udah nyimpan 1 miliar dolar ini ya dalam bentuk Bitcoin. Ini gencar banget ya. Selain ada perusahaan strategi atau MicroStrategy milik Michael Saylor, yang mana itu salah satu whale dari Bitcoin juga, mereka menahan banyak Bitcoin di sana.
Kemudian juga BlackRock, ada Fidelity, ada Grayscale, dan banyak banget whale dari Bitcoin tersebut. Nah ini kita lihat juga, ini di antara kedua negara, China dan Amerika Serikat. Sepertinya ini kalau kita lihat ya, di minggu ini kata dia, bakal ada komunikasi via telepon yang bakal terjadi di antara keduanya, antara si Xi Jinping dengan si Donald Trump. Oke, kita lihat apakah ada hal positif tentang tarif dagang di antara kedua negara tersebut. Kita nantikan banget ya. Karena memang kalau kita lihat daftar ya, beberapa whale dari Bitcoin, ini banyak banget. Ini si penemunya, Satoshi Nakamoto, dia menahan Bitcoin kurang lebih 1,1 juta Bitcoin yang dia tahan. Ini udah nggak digunakan lagi lah ya intinya ya. Ini ditahan oleh Satoshi Nakamoto. Kemudian exchange dari Coinbase itu menahan dengan jumlah yang sangat banyak banget, bahkan menahan hingga 983.492 Bitcoin. Mungkin dia belinya pas lagi Bitcoin lagi banyak yang belum tahu gitu ya, mungkin di 2013, 2014 atau di 2015 atau 2016an gitu ya. Jadi nahannya udah saat ini udah banyak banget gitu ya kelihatannya. Jadi kemudian kita lihat juga ada Binance, jadi di bawahnya di angka 619 ribuan. Kemudian susul oleh BlackRock, kemudian juga susul ada perusahaan MicroStrategy ini, whale dari Bitcoin juga, Michael Saylor. Kemudian ada Fidelity, ada Grayscale, dan ada juga di nomor 8 ada pemerintah Amerika Serikat ya, yang menahan 196.000 Bitcoin. Kemudian susul di bawahnya itu ada Tiongkok juga, yang menyusul di atas 100 ribuan kalau nggak salah ya, dari Bitcoinnya. Wah, banyak banget ini beberapa whale dari Bitcoin sendiri. Kita kayaknya kalau punya Bitcoin 5 atau 7 Bitcoin aja, kayaknya kipas-kipas aja gitu di kamar ya. Yes, selanjutnya datang dari PP. Banyak banget, Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Karena PP adalah salah satu meme coin yang menarik gitu ya. Ketika koreksi, ya dia masih ikut koreksi juga, sama seperti beberapa altcoin ataupun meme coin. Tapi ketika pembalikan arah, ya ketika misalkan Bitcoinnya mulai hijau gitu ya, dia cepat juga pembalikan arahnya dibandingkan dengan meme coin lain. Bahkan kita lihat dalam 1 bulan terakhir, volume mereka naik dan kita lihat pemompan mereka juga udah di atas 34,77% atau lebih dari 36% lah kurang lebih ya. Dan kita lihat volume pada hari ini juga tembus hingga 707 jutaan dolar. Kita bandingkan ya dengan volume perdagangan dari Shiba Inu itu 707 juta dolar. Shiba Inu kan berada di atas dari market cap-nya si PP ya. Nah ini volume 24 jamnya Shiba Inu itu masih jauh dibandingkan PP. Artinya banyak yang melakukan entry terhadap PP. Kalau misalnya lihat volume perdagangan dari Shiba itu hanya 134 jutaan. Artinya kurang lebih 7 kali lipat gitu ya dari market cap Shiba Inu hanya dalam waktu 24 jam volumenya ya. Jadi ya PP masih lebih cepat gitu ya, pembalikan arah dibandingkan dengan dua meme coin legend ya, legend seperti Dogecoin dan bahkan Shiba Inu juga. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan si PP ini mencapai ke puncak tertinggi sepanjang masanya, misalkan kan di angka 0,3 rupiah ya kalau nggak salah ya. Yang mana itu saat ini sudah turun kurang lebih 59%. Jadi kalau misalkan saat ini 0,18 rupiah, kalau 2 kali lipatnya kurang lebih 0,36 rupiahan. Berarti kan ATH-nya kurang lebih 0,4 rupiahan ya dari si PP ini. Makanya kalau misalkan ke angka tersebut, entry di saat sekarang aja, ya kalau ke ATH udah 2 kali lipat gitu ya, entry atau cuan dari si PP-nya tersebut. Kemudian compare cap pun mereka mendapatkan 814 kali lipat dari harga PP. Dan ini kita lihat ada beberapa transaksi dari PP kemarin itu ada yang melakukan hingga 558 holder PP baru pada tanggal 30 Mei. Kemudian pada tanggal 31-nya ada yang melakukan hingga 430 PP holder baru. Kemudian ini kita lihat juga di exchange Huobi Global, mereka nge-tweet gambar dari PP yang saat ini sedang bersantai. Kemudian kita sudah mengucapkan selamat pagi. Kemudian di tanggal 1 ya, holder PP naik hingga 724 holder. Bahkan di tanggal 2 Juni itu sampai 1780 holder baru. Makanya saya bilang mereka memanfaatkan Bitcoin koreksi kemudian untuk melakukan terhadap beberapa altcoin atau meme coin, salah satunya buat si PP. Ini karena terbukti ya bahwa PP holder mereka meningkat drastis ya di tanggal 2 Juni. Yang mana kalau kita lihat holder secara keseluruhan di CoinMarketCap aja untuk di Etherscan ya dari Ethereum. Nah ini kita lihat holder mereka udah tembus di atas 444 ribuan, hampir mendekati 445 ribuan holder ya.
dari si PP ini. Artinya mereka banyak yang melakukan entry di saat harga-harga saat ini gitu ya. Sebelum PP untuk mencapai puncak tertingginya lagi. Karena Bitcoin sudah mencapai ATH-nya di angka 111 atau kurang lebih 112 ribuan. Sedangkan buat memcoin ada yang banyak belum mencapai puncak tertingginya, terutama untuk beberapa altcoin juga. Makanya potensi untuk melakukan entry setelah Bitcoin mencapai puncak tertingginya, ya siap-siap buat si PP sih ya. Bahkan market cap secara keseluruhan kalian bisa lihat ya, PP masuk ke dalam dengan 90 miliar market cap, termasuk ada Dogecoin, Ripple, Solana, ETH, dan Bitcoin sendiri. Tidak hanya itu juga, beberapa target dicanangkan itu banyak juga ya, termasuk kita lihat bahwa volume perdagangan dari beberapa meme coin, bahkan PP sudah menggeser seperti Dogecoin, kemudian Shiba Inu, ada Dogpiphead, ada Trump, bahkan Bong sendiri, kemudian ada Modeng, dan lain sebagainya. PP menjadi hit stop gear ya, dengan perdagangan yang menarik, bahkan terjadi itu di tanggal 30 Mei kemarin, 2025. Manfaatkan buy the dip gitu ya, jangan FOMO-nya udah bullish, udah kencang banget baru FOMO lagi di saat lagi koreksi biar cuan itu maksimal banget gitu ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan pada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.